Pemirsa, 5 bulan perangi Iran rupanya membuat stok alutsista Amerika Serikat merosot tajam. Militer Amerika dilaporkan telah menguras hampir 80% persediaan rudal sistem THAAD serta menghabiskan separuh dari total inventaris rudal Patriot mereka. Kesiapan tempur Amerika Serikat berada di ambang lampu kuning setelah dokumen internal Pentagon mengungkap stok rudal penangkis serangan udara Washington berada di level yang sangat mengkhawatirkan. Selama perang berlanjut dengan Iran, militer Amerika menguras hampir 80% persediaan rudal sistem THAAD serta menghabiskan separuh dari total inventaris rudal Patriot mereka. Penyusutan drastis ini memicu kecemasan di kalangan penasihat senior militer Gedung Putih yang menilai ketipisan stok amunisi presisi tinggi dapat melumpuhkan daya tangkal Amerika di kawasan perbatasan. Peringatan darurat munisi ini ditambah ketakutan negara-negara sekutu Amerika di Teluk mengenai potensi serangan balasan Iran ke fasilitas energi mereka diduga memaksa Presiden Trump membatalkan serangan udara masif yang dijadwalkan akhir pekan lalu. Sementara itu, Trump mengklaim keputusan pembatalan rencana serangan besar-besaran ke Iran diambil usai menerima desakan langsung dari negara-negara sekutu Teluk serta pemerintah Iran. Mereka meminta Washington menahan diri untuk memberi ruang bagi proses diplomasi. Set to go, but when the allies ask to call it off, you got to sort of say, well, let's see. And the reason they asked is I think there's a deal. There's a deal on Hormuz, and then there will be a deal on the nuclear, or you might call it the denuclearization of Iran. I call it the denuclearization of Iran. Nah, ini menarik, pemirsa, saya dikenal sebagai pemasok senjata terbesar di dunia. Kini Amerika justru dihadapkan pada persoalan stok persenjataan yang menipis. Jika separuh inventaris rudal Patriot sudah terkuras dalam 5 bulan perang, apakah ini menandakan kekuatan militer makin terkikis? Bagaimana langkah Amerika selanjutnya dan perkembangan di Timur Tengah? Kita bahas lebih dalam bersama dengan narasumber istimewa kita di studio, analis strategi militer yang juga alumni US Air War College dan mantan penerbang tempur F-5, F-16, Marsikal Pertama Purnawirawan TNI Agung Sarki Sasongkojati. Pak Sarki, selamat malam Pak. Selamat malam. Terima kasih Pak sudah hadir di Sindo Prime. Pak Sarki, sebenarnya apakah Amerika Serikat benar-benar kehabisan amunisinya, Pak? Ya, begitu. Jadi baik dari yang diberitakan oleh Washington Post atau New York Times atau Reuters atau yang lainnya, dan juga dari beberapa pengamat independen menemukan bahwa memang stok rudalnya tuh sudah menipis. Khususnya rudal menyerang dan bertahan. Untuk rudal menyerang, Joint Staff of Weaponnya, Joint Staff stand up missile itu sudah hampir separuhnya. Tapi yang paling gawat adalah bertahannya. Percuma kita menyerang, tetapi bertahan kita nggak sanggup. Nah, untuk rudal bertahan tuh Patriot itu hanya sisa 2.200. Artinya bayangin, mereka punya 4 area, 2.200 lah sekitar. Mereka punya 4 area di dunia harus dilindungi. Satu ya tentu Timur Tengah sendiri atau Asia Barat sekarang namanya. Asia Timur di Taiwan, kemudian di Eropa dan di kontinental Amerika dan Afrika. Bayangkan mereka kalau 2.200 dibagi berapa nih? Dibagi 4 tinggal cuma 500. Padahal kalau dibagi 3 pun 750 itu sangat kurang untuk menghadapi konflik di Eropa, untuk bersiap menghadapi konflik di Timur, itu sangat kurang. Amerika punya uang, uangnya nggak ada masalah dengan uang. Masalahnya uang itu berapa banyak bisa beli senjata, karena senjatanya produksinya sangat lambat kan. Produksi dari senjata penyerangnya itu sangat lambat, seperti contohnya rudal Tomahawk yang menggunakan dari kapal laut. Itu udah berapa lama itu, Pak? Udah cuma tinggal 1.200, 1.100, mereka ditembakkan 1.000, 1.200. Lah itu dibagi di dunia nanti dibagi untuk berapa teater. Masa cuma 200, 300, 400 per teater. Sekali serang aja udah 100 mereka biasanya kan. Nah, kemudian juga dengan rudal penyerang lain yang baik rudal ditembakkan dari udara dan juga rudal, karena sekarang apa contohnya seperti Iran itu ternyata kekuatan pertahanan udaranya itu sangat kuat. Dalam artian tidak ada yang berani masuk ke dalam situ, hanya mereka menyerang jarak jauh. Kalau yang stand off mission menggunakan Tomahawk bisa 1.500 km atau kayak GSM, Joint Set of Air Missile ya, Air Surface Missile, itu bisa sekitar 1.000 juga. Tetapi kalau yang di pinggir-pinggir ini ya bisa juga sih menggunakan joint stand off weapon. Jadi artinya bukan missile tapi bom yang ditambah sayap sehingga mereka agak jauh. Tapi itu pun juga terbatas 100 kilo, 150 kilo. Mereka bisa nembak dari atas Laut Arab, Laut Oman, tapi itu pun hanya sasaran di pantai. Untuk masuk ke dalam resikonya tinggi. Dalam perang yang terakhir ini mulai tanggal 20 Februari sampai sekarang tidak ada satupun pesawat Israel dan Amerika yang
masuk ke dalam. Israel nggak menyerang ya, Amerika nggak ada yang masuk. Semua berada di luar jarak jangkauan radar atau dijual perbatasan daripada mereka nembaknya dari Irak atau menembak dari Laut Arab, Laut Oman. Itu yang terjadi. Pangkalan militer di negara Teluk ya. Mungkin kita lihat. Kita lihat ini Pak Sarki dan juga pemirsa ya, keruntuhan arsitektur keamanan dampak eskalasi konflik AS Iran 2026. Pak Sarki. Jadi gini, pada bulan Agustus ini tanggal 45 tuh ternyata Dubai dan jalur Laut Merah. Laut Merah itu dihantam ya di dekat Suez. Kapal angkut gas punya Amerika tuh dihantam di Mesir. Bayangkan sudah nampak Mesir. Dan di Dubai ini ada 7 ledakan dalam waktu 20 menit dan ledakan ini tidak ketahuan serangan apa, berarti sabotase. Jadi tidak hanya serangan udara, tapi ternyata juga diperkirakan Iran ataupun pendukungnya bisa membuat sabotase Dubai yang mengagetkan semua pihak di Dubai, kota Dubai bayangkan. Jadi betapa rapuhnya payung keamanan Amerika bagi sekutunya sehingga dan juga krisis amunisi di pihak Amerika sehingga mendorong pertumpahan senjata global. Nah, bayangkan di daerah zona hijau itu ada ledakan di Dubai dalam waktu 20 menit sehingga apa yang terjadi? Dubai itu lengkap di tempatnya dekatnya itu loh, dekatnya gedung yang tinggi sekali itu apa? Khalifa, Burj Khalifa, dekat-dekat situ. Khalifa. Memang tidak menyerang itu, tetapi kan cukup mengagetkan. Kemudian extended deterrence dengan sistem Patriot yang sudah sangat terbatas dan tadi artinya beberapa sasaran itu memang sengaja tidak ditangkis. Makanya kemarin kenapa banyak kehancuran di Jordania dan Kuwait, karena memang yang dipilih hanya tertentu, nah yang lain tidak ditangkis. Yang kalau cuma menyasar ke perumahan, tidak ditangkis. Yang menyasar menuju ke sasaran yang menuju kira-kira baru ke tempat lagi baru ditangkis. Dan itu pun juga belum tentu berhasil. Kemudian para investor ini kan menjadi masalah karena banyak orang Amerika disuruh pergi. Bahkan tentara-tentara yang di Kuwait itu tuh semua disuruh pergi semua sekarang. Karena siapa yang bisa menahan bila rudal balistik masuk ke dalam situ dan senjata penangkisnya tinggal sedikit atau dihemat. Kemudian pergeseran ketua pertahanan global. Jadi, nah masalahnya sekarang kontraktor itu mendapatkan order banyak. Lockheed Martin menciptakan pesawat F-35, Boeing pesawat F-35 dan pesawat yang lain. Masalahnya adalah kontraktor ini bermasalah kenapa? Untuk pesawat F-35 mereka membutuhkan logam jarang itu kira-kira hampir 500 kg. Paling utama namanya logam namanya gallium. Dari aluminium diekstrak dan penghasil 99% penghasil gallium di dunia itu Tiongkok. Nah, bagaimana membuat produksi pesawat F-35 kalau ekspor dari Tiongkok dibatasi atau di stop? Praktis hampir tinggal cadangan, tinggal sedikit. Dan itu gallium itu tidak saja hanya digunakan untuk pesawat F-35, komponen radarnya, komponen komunikasi, juga untuk senjata-senjata dan radar. Bahkan hampir semua radar darat, radar laut untuk mengelihat laut dan darat, untuk radar udara di darat, itu semua Teluk itu sudah dihancurkan sama Iran semua. Radarnya untuk THAAD, radar Patriot, radar semua dihancurkan. Yang tersisa hanya beberapa radar di Jordania dan Israel, di Kuwait pun sudah habis juga, nggak ada satupun. Nah untuk mengganti radar itu membutuhkan logam jarang, rare earth mineral ya. Kemudian jadi sekarang akhirnya terpaksa negara luar Teluk itu diversifikasi ke luar rantai pemasok Amerika dan nah ini, habisnya amunisi presisi sudah saya bilang tadi, stok rudal jarak jauhnya sudah berkurang, tinggal separuh kurang. Rudal pertahanan udaranya, THAAD-nya untuk menangkal balistik missile, itu sudah tinggal 1/5 loh, 4/5 hancur. Rudal Patriotnya tinggal separuh, jadi dari tadinya sebelum perang yang 12 hari terakhir, tadinya perang sebelumnya waktu 45 hari, habis 2.000 rudal Patriot. Begitu masuk perang 12 hari, habis 1.200. Sekarang tinggal 1.200. Tinggal 1.200 kan? Iya. Itu yang gawat sekali kan. Kemudian manipulasi data. Jumlah korban di kedua belah pihak ini kalau Iran korbannya jelas dia bilang ribuan ya. Tapi kalau di Amerika tuh dikurang-kurangin. Bahkan dari tadinya udah 18 dikurangi jadi 14. Yang 4 lagi itu korban untuk misi di luar daerah perang gitu. Di Jordania. Habis itu kemudian banyak juga korban di pihak kontraktor maksudnya sipil swasta itu nggak diberitakan. Kemudian korban yang lain yang bekerja, penunjang, masyarakat setempat yang bekerja nggak diberitakan. Makanya ada di sini Bapak masukkan manipulasi data, pengintaian udara langsung menyebabkan manipulasi jumlah korban dan kerusakan di kedua pihak. Itu makanya itu sekarang dari dua senator dari Amerika itu udah meminta bahwa mereka akan mengecek pengeluaran itu betul nggak, semua pengeluaran itu akan dicek apakah betul dan akan membuat undang-undang terkait itu dan kalau ada masalah itu akan masalah. Mungkin berikutnya ya. Kita lihat next gambar berikutnya. Ini kalau kita berikutnya adalah mengenai kampanye udara AS di Iran. Apakah berhenti? Jawaban Trump adalah berhenti karena karena permintaan dari negara
Arab Saudi. Permintaan dari Iran. Itu kan omong kosong semua. Betul Arab Saudi ngomong karena khawatir, tapi sungguhnya lebih daripada tekanan di dalamnya. Karena akibatnya apa? Kalau menyerang, sanggupkah mereka bertahan? Sanggupkah Jordania menangkis serangan? Sanggupkah Kuwait menangkis serangan? Karena apa? Karena begitu serangan berikutnya ke tempat strategis seperti sumber energinya Iran, seperti tempat penghilangan minyak, ataupun tempat yang lain yang betul, maka balasan Iran jelas ke tempat yang sama di negara Teluk. Karena jelas Iran nggak ragu-ragu untuk melakukan itu. Karena contohnya Aramco. Aramco itu kan sahamnya dimiliki Amerika dan Arab. Yang terjadi Aramco itu untung 33%. Betul dia ekspornya dikurangi sekitar 8 juta barel, hanya bisa mengekspor 5 juta barel lewat Laut Merah, tapi ternyata keuntungannya selama perang hampir 6 bulan ini 33% keuntungannya. Dibandingkan tahun lalu untuk yang setahun, udah besar sekali keuntungannya. Jadi maksudnya untungan besar jadi akhirnya dicurigai bahwa, dicurigai bahwa ternyata perang yang tadinya kelihatan untuk membela kepentingan Amerika, dalam kecil kepentingan Israel, ternyata perang ini kok seperti melindungi oligarki, kartel, Aramco dan perusahaan-perusahaan minyak Amerika juga yang lainnya. Kan Aramco itu Arab American kan, company itu sebetulnya singkatan ya. Nah, jadi sekali lagi cadangan stok Idul Fitri habis total. Hampir seluruh cadangan Tomahawk-nya sehingga akhirnya tinggal cadangan ya, dan sistem hanya dalam beberapa minggu kampanye udara. Dan hasilnya apa? Apakah Iran menyerah? Tidak. Iran tetap memegang Selat Hormuz. Karena Iran itu kan diketahui pada akhirnya mereka nggak berani masuk setelah tahun lalu berani masuk. Tapi kemarin pada 40 hari pada minggu kedua ketiga mulai ada pesawat yang ketembak jatuh, dan hampir setiap hari ada pesawat drone atau drone hampir setiap minggu itu ada drone yang ditembak jatuh. Banyak sekali drone, 27 lebih drone besar-besar, dan drone-nya lebih mahal dari pesawat tempur loh. Harganya 50 juta, 100 juta, bahkan ada yang harganya drone itu hampir 100 juta dolar. Lebih mahal ya Pak? Sama kayak F-35. Itu dijatuhkan semua. Dan itu berarti hati-hati, karena semua pengintian menggunakan drone. Kalau satelit kan terbatas. Nah satelit itu kan muter di bumi itu hanya berapa kali sehingga tidak bisa terus-menerus kan. Tapi yang untuk ngawasi drone, drone ini ditembak jatuh. Drone-drone yang mahal-mahal ditembak jatuh semua. Berarti karena harganya sama aja dengan pesawat tempur yang mahal itu, ya mahal juga kan. Nah akibatnya semua tembakan itu sejarak jauh semua, nggak ada yang masuk. Bahkan pembunuhan para Ayatullah dan para jenderalnya Iran dan para pemimpin Iran itu semua pakai tembakan jarak jauh. Ya karena bomnya beratnya 250 kilo sama 500 kilo ya tetap meninggal dunia karena ledakannya menghancurkan tempat itu kan, presisi kan. Ya, tapi tidak ada yang terbang di atasnya itu tidak ada. Ya. Jadi, terputusnya rantai serangan ya Pak, kill chain. Ya, tanpa rudal jarak jauh, Amerika kehilangan kemampuan proyeksi kekuatan karena tidak menjatuhkan bom konvensional. Kalau bom konvensional pasti lebih murah. JDAM itu adalah bom ditambahin pemandu sedikit sehingga dia bisa gerak-gerak presisi masuknya. Tidak bom bebas ya, bom yang bodoh, bom dam bom ya, tapi bom bisa tepat lah kenanya. Tapi kan itu jaraknya cuma paling 15 km kalau ketinggian tinggi. Tapi kalau dia menggunakan glide bomb ya bisa 100 kilo. Cuman masalahnya 100 kilo kan riskan juga kalau masuk ke dalam sasaran di tengah Iran. Hanya bisa sasaran di pinggir pantai. Di mana batasnya ya batas dari negara lain rilis. Makanya kebanyakan serangan menggunakan JSAM itu dari Irak nembaknya. Dari Irak? Iya, nggak ada yang masuk negara Iran. Berarti rata-rata serangan jarak jauh semua ya Pak ya? Jarak jauh. Semua jarak jauh. Semua jarak jauh. Kalaupun menggunakan glide bomb, kan ada rudal itu jarak jauh, 500 km ke atas. Tapi glide bomb yang terjauh itu extended range ya, extra extreme range itu 300 km. Tetapi rata-rata menggunakan 150-120 km. Berarti titik serangannya itu di pangkalan militer Amerika di negara Teluk yang justru malah sudah dihancurkan oleh Iran Pak. Kalau pangkalan Amerika kan dihancurkan. Kalau dari negara Teluk itu nggak ada pesawat yang terbang. Paling banter dari Saudi dulu nerbangkan pesawat tanker kan. Tapi yang lain itu menggunakan HIMARS. HIMARS itu roket. Jadi Mistral tapi pakai roket ditembakkan dari bawah. Itu pun cuma 500 km. Bisa masuk ke setelah menyeberangi Teluk Persia, dia masuk paling 200 km ke dalam. Masuk ke dalam Iran sampai Teheran itu semua menggunakan jarak jauh. Entah Tomahawk atau JSAM yang ditembakkan dari Irak. Oh begitu. Ya oke. Baik. Jadi metode serangannya ya jarak jauh. Statusnya terhenti karena stok habis, resiko pesawat rendah. Kalau sampai lintas udara nggak bisa karena Iran Air Defense sistemnya sangat canggih Iran. Jadi selain dia menggunakan radar biasa yang ditangkap sembunyi, dia menggunakan radar over the horizon. Jadi dari jauh meskipun state apapun dia udah tahu.
Tapi jangan dianggap, loh kalau udah tahu kenapa nggak ditembak jatuh? Itu kan baru early warning. Oh. Early warning sudah masuk, nanti ditangkap pakai radar inframerah ataupun sensor inframerah, radar lain cek masuk, tapi dikira-kira kan nyalain lagi. Nyalainnya juga nggak terus-menerus, nyalain terus matiin, pinjam semua lagi. Nanti nyalain lagi, dia bisa diproyeksi kira-kira kan nggak mungkin pesawat terbang jarak jauh dia belok kiri belok kanan karena kan boros, pasti garis lurus kan. Nah, bisa ditembak. Makanya semua penembakan di luar Irak. Kenapa? Kalau berani masuk Iran itu kan resikonya nggak perlu. Iya kalau state-nya betul state, kalau enggak. Karena stateless-nya Amerika atau silumannya Amerika itu sangat tergantung. Saya sudah pernah bilang bahwa ternyata kesiapan pesawat F-35 hanya 25%. 25%? Karena kesiapan full mission capability, FMC namanya. Full mission capability itu mengharuskan dia dirawat, kulitnya. Kulit itu dicopot loh, dirawat, nanti dipasang lagi, dilihat nantinya. Kemudian alat elektronik di dalamnya, alat pengacau radar, sensor-sensor semua diperiksa dengan sudah siap semua baru 100%. Nah banyak dari peralatan itu yang terganggu atau harus waktunya perawatan karena memang perawatan harus intens dan kadang-kadang suku cadangnya habis. Nah suku cadangnya dibuat dari logam jarang. Dan di sisi lain lagi banyak peralatan ini yang memang sudah harus diganti. Jadi pesawatnya bisa terbang tapi tingkat statusnya hilang. Berkurang. Bisa terbang tapi tingkat statusnya hilang? Iya, dia terbangnya bisa tetapi statusnya hilang karena peralatan itu harusnya dirawat. Oh. Nggak bisa dibiarkan, apalagi kan di atas laut, makanya di atas kapal induk ya. Nggak di kapal induk pun, makanya kenapa jadi 25% itu full mission capability. Kalau 50% terbang tapi nggak full mission. Nah kalau nggak full mission capability, berarti kan tingkat stealthness-nya berkurang. Nah, siapa yang berani resiko? Kalau dia full mission capability, wah saya nggak kelihatan, itu pun masih ragu-ragu. Tapi kalau dia ternyata 50%, wah terbang saja. Ya makanya F-35 terbang. Ya? Tapi juga sama kayak pesawat yang lain, generasi keempat, nembaknya jarak jauh juga. Iya. Yang berani masuk pun juga nggak ada yang berani masuk. Soalnya terakhir kan waktu di atas Persia itu kan ada yang ditembak satu, ya nggak eject sih orangnya tapi landing di Qatar, kemudian itu pilotnya cedera kena pecahan ledakan. Ya rudalnya kecil sih, rudal drone 358 itu. Dan pesawatnya udah nggak bisa dipakai lagi karena bolong-bolong kan. Jadi sedikit saja ada cacat di kulit pesawat itu, dia sudah nggak stealth. Sudah langsung. Dia pada saat dia membuka senjata. Contohnya dia terbang di atas ini, kemudian dia nggak kelihatan. Tiba-tiba dia buka, kan di perutnya ya, buka senjata, keluar, itu langsung radar nangkep kok. Apalagi inframerahnya Iran, wah nangkep langsung. Siapa berani yang berisiko? Nggak ada yang berani berisiko. Kan resiko, malu sekali kalau F-35 ditembak. Nah, kemudian. Ini ada zona terlarang bagi pesawat tempur, Pak. Sistem IATS Iran yang mematikan melarang penerbangan. Jadi melarang itu bukannya membuat penerbangan sewilayah tertentu tidak berani. Terakhir kali pesawat Amerika terbang di atas Iran itu pada tahun lalu. Saat 12 hari perang, saat pesawat B-2 terbang mengebom Fordo. Itu pun sebelumnya sudah broadcast, saya akan menyerang ini. Kemudian sudah ada jammer terbang, kemudian F-22 menjammer gitu. Jammer itu di jamming sama pesawat F-18. Kemudian masuk gini. Dan ngebomnya pun juga, katanya sih ngebomnya nggak di tempat itu, maksudnya di tempat ini. Jadi seolah-olah biarin untuk habis itu selesai besoknya. Kayaknya sudah ada perjanjian atau gimana, sama Iran juga nggak dianuin. Terbangnya tinggi sekali, 50.000 kaki, ngebom, membawa bom yang bom besar yang mob gitu ya, yang penghancur bunker tapi juga percuma, itu masuknya paling cuma 20 meter atau 25 meter. Padahal bunkernya Iran kan 100 meter di bawah. Iya, ya. 20 meter, ini 100 meter ya? Ya, baik. Dampak geopolitiknya apa? Mungkin silakan Pak. Ya, jadi sekarang Iran memegang kendali mutlak di Klat Hormuz. Iran tuh dalam sekarang tetap semuanya ada perundingan jalan. Tapi Oman, Qatar, Pakistan ngomong sama Iran nih. Jalan, Amerika ngakunya dia ngomong. Dia mereka wakil Amerika lah. Kalau dulu Amerika bikin MOU, kemudian habis itu semua dari 14 MOU itu dilanggar semua Amerika. Khususnya yang nomor 5, yang menyebutkan bahwa Iran memiliki hak untuk mengatur traffic selama 30 hari sampai 60 hari pertama MOU. Itu dilanggar dengan Amerika buat jalur sendiri Oman dan melewatkan, dan Iran marah kemudian ditembak dengan rudal, kemudian Amerika balas akhirnya jadi tembak-tembakan kan sekarang. Nah sekarang Iran nuntutnya nggak gitu lagi. Sekarang dan ternyata kelihatan terakhir bahwa disebutkan bahwa ternyata Iran meminta hak untuk kalau masuk dalam Teluk Persia, kan lewat jalurnya ya, utara selatan. Yang utara Iran masuk Teluk Persia dia ngawasin. Langsung ngawasi langsung meriksa langsung. Kalau yang keluar itu lewat daerah Oman itu dengan pengawasan ketat. Jadi yang masuk tuh dengan ini keluar pengawasan ketat Iran. Sudah disepakatin. Artinya Iran yang handle.
Berarti semua Iran yang memegang Ya, kendali? dengan Oman. Kalaupun minta duit nanti ya dengan Oman bersama Oman. Itu akan buat ada konsorsium sendiri, tapi yang jelas diawasi Iran. Sehingga Berarti ada perubahan dengan perjanjian sebelumnya yang disepakati dengan Amerika ya? iya, sekarang perjanjian ini harus ditandatangani dan dibuat dalam hal yang lebih serius daripada sekedar MOU ya. Kemudian Trump juga marah-marah, ini kok untung 33% segala macam. Ya marah-marah biar nutupin bahwa dia sebetulnya niat dia ya membuat perusahaan-perusahaan minyak itu dapat untung. Baik yang di Amerika, yang Shell, yang kalau harga di bawah $70 tidak terlalu untung karena ongkos biaya produksinya sampai $50 kan. Yang Shell Oil Amerika itu kan mahal produksinya. Ya. Tapi di luar ini kalau yang di Arab, di Kanada, Meksiko, kemudian di Venezuela, Rusia, itu kan shore fuel, minyak berat, minyak yang banyak belerang, yang bisa digunakan untuk membuat aftur dan membuat solar ataupun diesel ya, lebih mudah, itu harga produksi lebih murah karena dia lebih mudah keluar. Kalau di Amerika karena dia berada di cekungan bumi, maka harus diinjeksi dengan sistem injeksi yang mahal, baru naik ke atas minyaknya, baru diambil. Bisa ya langsung 20 juta barel, tapi ongkos produksinya mahal per barel. Sehingga kalau harganya $70, $5 untungnya sedikit atau nggak untung. Kalau udah 80 baru untung. Makanya kemarin begitu anjlok ke mana ke 70 ke 60 di bawah $70, itu Trump udah main aja main ini. Nah, kan kelihatan juga Trump ada main ekonomi ya, main bursa saham, bursa efek, bursa apapun yang terkait pasar saham atau pasar Nah, masalahnya sekarang NATO dan Jepang mulai melakukan komitmen untuk melindungi sekutu akibat penipisan arsenal. Bahkan yang dari Korea yang diambil rudal TAT yang dari Korea itu kan dikirim ke Kuwait tuh. Itu udah habis, dihancurkan semua sekarang. Semuanya habis, Pak? Habis. Diserang Iran? Iya, habis. Yang ada cuman rudal-rudal Patriot miliknya Kuwait sendiri, miliknya Qatar sendiri, milik itu nggak diserang. Tetapi yang punya Amerika dihancurkan semua. Dan itu menunjukkan bahwa Iran itu memiliki kemampuan rudalnya sangat presisi. Apa yang ditarget itu pasti kena. Dan sekarang kalau dulu mereka kan mengirimkan rudal banyak sekali kan. Tujuannya apa? Menguras habis rudal-rudal Patriot dan rudal-rudal TAT-nya negara Teluk dan Amerika kan. Nah sekarang nggak perlu, dia dikit-dikit aja udah. Karena kemungkinan masuknya besar dan penangkisnya juga sudah nggak ada. Penangkisnya sudah habis, sudah pilih-pilih gitu. Makanya kemarin terakhir minggu lalu tuh itu berbondong-bondong tuh pada keluar. Semua korps diplomatik dan keluarganya udah pergi dari bulan lalu. Udah 2 bulan lalu pergi semua. Kemudian tentara Amerika yang tersisa yang jumlahnya banyak itu diam-diam sudah dipulangkan semua atau dibalikkan ke Israel dan nggak ke Jordania malah ke Israel dan mulai malah ke Siprus malah ke tempat lain. Jadi mereka udah digeser karena nggak ada yang berani beresiko kan. Pada saat Iran melakukan serangan ke pemukiman banyak prajurit 10.000 gitu, tinggalnya entah di tenda atau di komplek, siapa yang bisa bertahan? Mengingat rudal sudah habis. Mungkin kita lihat yang terakhir. Kita lihat yang berikutnya lagi. Wah, ini menarik sekali ya. Yang berikutnya ini tentang kebuntuan geopolitik 2026, krisis amunisi dan eskalasi Amerika Serikat Iran, Pak Sarki. Ada 2 hal, dilema militer logistik Amerika Serikat, dampak ekonomi dari sisi maritim global. Mari kita lihat yang sini. Siap, silakan Pak. Jadi sekali lagi bahwa ada krisis amunisi presisi jarak jauh. Banyak yang bilang kadang-kadang komplain, oh tuh mengarang nggak mungkin Amerika kehabisan ini, kan kaya, ya kaya. Tapi masalahnya sekaya-kayanya ternyata dia memproduksi rudal penyerang dan rudal bertahannya itu biayanya mahal juga. Uangnya banyak, tapi untuk produksinya butuhkan waktu yang lama. Biasanya rudal Patriot bikinnya 200, 300, bahkan terakhir 500. Tapi dalam 2 minggu udah habis 700, 800. Gimana kalau gitu kan? Jadi duitnya banyak tapi mampu. Dia kan banyak sekali, ya banyak sekali dulu. Tapi sekarang ternyata menghadapi negara yang diserang relatif kebal, nggak terlalu bergeming, mati banyak pemimpinnya, mati segala macam. Ternyata itu nggak efek karena ternyata center of gravity atau kekuatan Iran tidak terletak di kepemimpinannya atau di jenderal-jenderalnya, tapi terletak pada sistem yang lain. Ya membuat gimana? Dibilang ya kan sudah kalah, udah mati. Ya kalau itu nganggap itu kalah ya serah saja lah. Tapi nyatanya Hormuz di tangan Iran, Iran belum menyerah. Amerika yang sekarang ngemis-ngemis minta damai dengan cara nyuruh orang lain supaya jangan menyerang orang lain. Tapi ya caranya pinter lah, kan dia gengsi kan atau mungkin harga diri kan untuk mengaku harus menyerah kalah. Karena kan nggak mungkin. Tapi yang jelas tidak ada pilihan bagi Amerika bahwa mereka eksistensi di Timur Tengah atau di Asia Barat sudah nggak ada ya. Kemudian ketika itu pada serangan Amerika menghindari serangan udara langsung karena pada sistem pertahanan udara Iran. Ya mereka sudah tidak bisa lagi menyerang. Kemudian
ultimatum Trump sebagai jeda tes untuk penilaian kerusakan dan pengisian logistik. Jadi Trump itu mengultimatum, wah nanti saya hancurkan, saya habiskan kamu. Berapa lama itu Trump menghancurkan, menghabiskan? Karena kalau dia berani mengganggu sistem minyak Iran, kilang minyak atau sistem distribusi dan segala macam, itu malah nanti akan berakibat pada makin bunuh diri karena harga minyak akan naik lagi, lebih kacau lagi. Karena pada akhirnya Iran itu juga produsen minyak dan nanti dibalas sama Iran, Arab Saudi juga bubar jalan. Kalau nanti pangkalan minyaknya dihancurkan, kemudian nggak usah pakai Houthi, dari Iran saja tuh bisa hancur itu. Kilang minyak di mana? Di pantai timur apalagi dan pantai barat ya Arab Saudi. Korporasi minyak untung, kemudian manufaktur pada kacau balau semua karena anjloknya bayangkan. Yang saya udah pernah ngulang-ngulang ya. 20% minyak dunia. 30% gas alam ya. Kemudian pupuk urea, fosfat, kemudian helium. Nah, untuk IC dunia itu adalah derivat daripada LNG. Jadi natural gas. Gas alam itu menghasilkan pupuk, menghasilkan gas biasa, dan juga menghasilkan helium. Nah, helium ini digunakan untuk pembuatan IC. IC digunakan untuk kebutuhan kita sehari-hari, tapi juga untuk senjata dan segala macam. Lah kalau IC menjadi mahal segala macam, akibatnya kan kacau semua ini. Manufaktur ya. Di Korea, di Jepang, masuk di Cina dan segala macam. Tapi kan Cina mendapatkan jalur belakang, udah aman itu, udah lewat belakang kan bisa, karena Iran juga produsen daripada LNG kan. Nah, kemudian saya balik sini ya. Ya, silakan Pak. Dampak ekonomi. Laba korporasi minyak tinggal Aramco, Exxon, Chevron mencapai rekor keuntungan kepada pasar di Selat Hormuz. Mereka untung besar. Semuanya adalah Amerika. Tapi masalahnya rakyat Amerika sekarang kalau sebelum tanggal 28 Februari harga minyak paling mahal Amerika $2,9 untuk gasolin ya, mobil gas, sekarang harganya 4,9. Itu sama saja kayak harga bahan bakar 15.000 ditambah dengan 12.000, jadi bayar 27.000.